Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Purwanto. Saya adalah mahasiswa program Senior Eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Sustainability Management. Video kali ini saya buat guna pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Research Method in Concentration dengan dosen pengampu Profesor Nurul Indarti, Civil Ekonom, Chalmers PhD. Apa kabar Ibu? Semoga Ibu Nurul dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Ibu Nurul dan rekan-rekan semuanya, saya akan mengangkat tesis terkait dengan analisis perilaku eksportir dalam memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach, yang merupakan studi kualitatif pada eksportir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu akan saya jadikan sebagai judul penelitian saya untuk tesis. Kenapa saya mengambil tema itu atau judul tersebut? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, ada konteks globalnya dulu. Konteks globalnya, dalam 2 dekade terakhir, perdagangan internasional mengalami transformasi besar. Selain harga dan efisiensi, isu keberlanjutan itu menjadi faktor penting dalam rantai pasok. Konsep ESG atau Environmental, Social, and Governance telah menjadi standar global yang dalam menilai kinerja bisnis. Negara-negara maju seperti Uni Eropa menerapkan regulasi yang ketat. Di Uni Eropa itu ada semacam ketentuan yang bernama Corporate Sustainability Due Diligence Directive yang mewajibkan penilaian dampak lingkungan dan sosial pada seluruh mitra dagang mereka. Itu baru dari sisi Uni Eropa. Kalau dari sisi brand atau buyer, para pembeli produk yang dari luar, contoh aja misalnya Nike itu memiliki dokumen yang bernama CLS atau Code Leadership Standard, di mana semua komitmen social compliance di situ, di dalamnya ada ESG, itu dituangkan di dalam buku tersebut dan wajib dipenuhi oleh produsen-produsen mereka di seluruh dunia. Itu baru satu brand. Dan saya yakin di luar sana, di tingkat global, banyak pemilik brand besar yang memang mulai ketat dalam hal pemenuhan komitmen pengelolaan lingkungan ini. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia sebagai negara berkembang itu memiliki tantangannya tersendiri. Di penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa di Indonesia itu strategi internal perusahaan lebih menentukan keberhasilan ekspor dibanding tekanan eksternal. Itu ditulis oleh Gunawan and Fraser di 2022. Usaha kecil menengah, mikro kecil menengah yang sebagai mayoritas pelaku usaha menghadapi tantangan kapasitas SDM, sumber daya manusia, pembiayaan, serta pemahaman terhadap regulasi. Disinilah pendekatan seperti learning by exporting menjadi penting sebagai proses pembelajaran untuk memenuhi ekspektasi global. Nah, kita bahas mengenai OSS RBA-nya itu sendiri. OSS RBA itu mulai diaktifkan, diperkenalkan oleh pemerintah itu di tahun 2021. Sistem ini menyederhanakan proses perizinan yang ada, namun tetap menekankan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat dasar. Ada 4 prasyarat dasar yang ada di OSS RBA, salah satunya adalah persetujuan lingkungan. Tanpa ada persetujuan itu, maka izinnya tidak akan efektif. Eksportir wajib untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan tingkat resikonya. Ada AMDAL, ada UKL-UPL, ada SPPL. AMDAL untuk yang usaha besar, UKL-UPL untuk yang usaha menengah, dan SPPL untuk yang usaha mikro dan kecil. Namun, dalam praktiknya, masih banyak eksportir yang memenuhinya itu hanya untuk formalitas saja, bukan sebagai bagian dari sistem keberlanjutan yang utuh. Itu. Kenapa? Karena ada investasi yang tidak sedikit untuk memenuhi komitmen tersebut. Nah, terus yang lebih menarik lagi yang menurut saya layak untuk saya jadikan landasan dalam kenapa penelitian ini harus ada adalah di beberapa studi sebelumnya telah membahas hubungan antara ekspor, kepatuhan lingkungan, serta sistem regulasi. Misalnya, Cherny Chang di 2020 menunjukkan bahwa perusahaan eksportir cenderung memiliki pengeluaran terkait dengan lingkungan itu lebih tinggi. Gitu. Mengindikasikan ada tekanan pasar global terhadap praktek keberlanjutan. Nah, sementara di jurnal yang lain yang ditulis oleh Sugiantari di 2024 menelaah penerapan sistem perizinan berbasis resiko yang ada di Bali ya ini, itu sejalan dengan OSS RBA, tapi masih hanya menitik beratkan pada aspek kebijakan dan kelembagaan. Itu belum terkait dengan mengkaji perilakunya dan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Itu. Terus kemudian yang saya temukan lagi dari penelusuran daring itu bahwa
Berdasarkan penelusuran awal terhadap berbagai sumber data sekunder, data sekunder saya lakukan secara daring, belum tersedia informasi resmi yang mengungkapkan bahwa ada jumlah eksportir di Yogyakarta yang telah memenuhi kewajiban lingkungan dalam OSS RBA. Gitu. Data yang tersedia itu masih bersifat agregat ya, dan tidak mengkaitkan secara langsung antara status ekspor dan dokumen lingkungan. Gitu. Meskipun masih perlu divalidasi lebih lanjut. Ini nanti akan saya cari tahu lebih lanjut pada saat di pencarian data. Indikasi ini mempertegas bahwa ada kesenjangan informasi yang penting untuk kita dapatkan. Gitu. Jadi penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi dalam pengembangan teori dan literatur mengenai kepatuhan regulasi dan keberlanjutan ekspor, tapi juga berperan sebagai upaya dokumentasi lapangan yang memotret praktek aktual kepatuhan lingkungan di antara eksportir di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks implementasi OSS RBA. Itu adalah latar belakangnya. Cukup panjang ya saya menjelaskannya. Kemudian kita lari kepada rumusan masalah. Pada rumusan masalah, cukup spesifik saya tuliskan. Rumusan masalah intinya adalah terdapat variasi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan di dalam OSS RBA di kalangan eksportir di Yogyakarta. Kompleksitas meningkat karena perbedaan skala usaha, UMK dan non-UMK. Jadi meskipun ada 4 kategori usaha, yaitu adalah mikro, kecil, menengah, dan besar, di dalam pencatatan database yang ada di Disperindak, di ESKA, tapi di dalam OSS RBA itu hanya dikategorikan menjadi 2, yaitu hanya UMK dan non-UMK. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kompleksitasnya karena kapasitas manajerial yang tidak seragam, tidak sama. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman atas regulasi teknis. Nah, dari rumusan masalah itu, muncullah pertanyaan. Pertama, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perilaku kepatuhan eksportir DIY terhadap kewajiban OSS RBA. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi oleh UMK dan non-UMK dalam memenuhi kewajiban itu. Yang ketiga, strategi apa yang digunakan oleh masing-masing skala usaha dalam pemenuhan itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pandangan regulator, khususnya Disperindak sebagai dinas yang mengelola eksportir yang ada di Yogyakarta dalam mendorong kepatuhan. Tujuannya adalah untuk, satu, tujuan penelitiannya adalah menganalisis perilaku kepatuhan eksportir DIY terhadap OSS RBA. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan berdasarkan klasifikasi usaha. Tiga, menggali strategi masing-masing skala usaha. Dan yang terakhir adalah evaluasi peran regulator dalam memastikan kepatuhan. Nah, manfaat penelitian ini cukup besar ya. Satu, bagi eksportir, bagi si perusahaan adalah sebagai refleksi dan upaya perbaikan, continuous improvement. Kemudian bagi investor sebagai indikator ESG lokal, itu adalah membawa assurance bagi si investor bahwa ketika dia menginvestasikan sesuatu, itu adalah untuk suatu hal yang keberlanjutan. Kemudian yang ketiga bagi regulator, untuk penyusunan kebijakan pembinaan yang lebih adaptif. Dan yang terakhir buat orang-orang seperti saya yang juga seorang konsultan adalah sekaligus akademisi sebagai dasar pengembangan intervensi dan studi lebih lanjut. Gitu. Kita bicara mengenai ruang lingkup dan sistematika penulisan. Lokasinya saya ambil penelitian ini khusus di daerah istimewa Yogyakarta kepada para eksportir yang terdaftar di Disperindak di database-nya yang sudah memiliki NIB dan OSS RBA sudah terdaftar. Klasifikasinya kembali saya sebut dua, yaitu UMK yang bermodal kurang dari 5 miliar dan non-UMK di atas itu. Kemudian fokus perilaku kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari OSS RBA. Nah, sistematika penulisannya adalah standar untuk penulisan di UGM, yaitu bab 1 sampai 5 dari pendahuluan sampai kesimpulan dan rekomendasi. Itu adalah isi dari bab pertama saya. Nah, kita menuju ke bab kedua, landasan teori. Setelah tadi bab pertama kita bahas, sekarang kita masuk ke bab kedua terkait dengan landasan teori. Di landasan teori ini kita akan mulai dari penelitian yang sebelumnya, tapi yang masih tetap relevan dengan tema yang saya angkat di sini. Yang pertama, kita bahas dari apa yang ditulis oleh Janti Gunawan dan Kim Fraser. Janti Gunawan dan Kim Fraser, dia menulis di jurnalnya yang berjudul aslinya itu adalah Comparing Developed and Emerging Countries Exporting Performance, Does Strategic Choice or Environmental Pressure Matter? Di sini mereka membahas mengenai menyoroti perbedaan pengaruh tekanan eksternal dan pilihan strategi internal antara negara maju dan berkembang. Jadi cukup spesifik ya. Kemudian pada penelitian yang kedua, jurnal kedua yang saya tengok di sini adalah dari apa yang ditulis oleh Amit Kumar Gupta dan Narain Gupta di 2021. Ya, jurnal yang berjudul Environment Practices Mediating the Environmental Compliance and Firm
performance, an institutional theory perspective from emerging economies. Ini di tahun 2021. Gupta ini mengangkat suatu hal yang terkait dengan pentingnya praktek manajemen lingkungan sebagai mediasi antara kepatuhan regulatif dan kinerja perusahaan. Cukup menarik sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu saya mengangkat artikel lama, jurnal yang cukup lama yang diangkat di tahun 1985 oleh Lawrence G. Hrebiniak dan William F. Joyce yang berjudul Organization Adaptation, Strategic Choice, and Environmental Determinism. Di sini menjelaskan mengenai konsep environmental determination and strategic choice. Atau spesifiknya adalah memperkenalkan kerangka antara environmental determination atau tekanan eksternal versus strategic choice atau inisiatif internal di dalam perilaku organisasi. Kemudian di penelitian yang keempat yang saya tengok adalah dari University of Birmingham, ditulis oleh cukup banyak, Vendrell Herrero, Christian Darko, kemudian Emmanuel Gomez, dan David Lehman. Dengan judul jurnalnya adalah Home Market Economic Development as a Moderator of the Self-Selection and Learning by Exporting Effects. Ditulis di tahun 2022. Di sini mereka mengembangkan konsep learning by exporting bahwa keterlibatan dalam ekspor meningkatkan kapabilitas organisasi, khususnya di negara berkembang. Nah, ini pasti akan banyak kita ulas nanti di dalam proses tesis saya, karena negara berkembang, Indonesia banget. Gitu. Kemudian kita masuk kepada teori utama apa yang kita gunakan. Teori utama yang saya gunakan di sini adalah institutional theory. Institutional theory itu menurut Scott di 2001 menyatakan bahwa institusi memengaruhi perilaku organisasi melalui 3 pilar. Yang pertama adalah regulatif pilar, yaitu tekanan umum seperti kewajiban OSS RBA, itu masuk ke dalam regulatif. Kemudian normatif pilar, itu harapan masyarakat dan pasar global. Jadi tekanan dari global itu disebut sebagai normatif pilar. Dan yang terakhir adalah cultural cognitive pilar, persepsi dan cara pandang internal perusahaan, jadi melihat dari sisi dalamnya perusahaan. Kemudian proses keseragaman perilaku organisasi dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, koersif, tekanan pemerintah; normatif, tekanan norma profesional; dan yang terakhir adalah mimetik, imitasi terhadap pelaku industri lainnya. Teori ini akan menjelaskan kenapa organisasi tidak hanya patuh karena rasional ekonomi, tapi juga karena legitimasi institusional. Jadi gini, di perusahaan-perusahaan yang besar, reputasi itu penting. Kalau kita ingin bermain di level tertentu, maka kita harus mengikuti standar yang berlaku di level tersebut. Kalau kita menjual produk yang premium, maka buyer kita pun adalah buyer premium. Tentunya isu-isu yang diangkat juga lebih tinggi. Gitu, isu keberlanjutan menjadi salah satu hal yang wajib di situ. Itu ya mengenai tinjauan teori yang utama yang saya gunakan dalam penelitian saya. Nah, juga ada 3 teori yang lain yang coba saya ulas sedikit di sini. Yang pertama adalah strategic choice theory, yang menyatakan bahwa organisasi punya kebebasan, memiliki diskresi dalam merespon tekanan eksternal. Yang kedua, teori pendukung itu adalah RBV atau Resource Based View. Di RBV ini menjelaskan bahwa kapabilitas internal seperti SDM, pengetahuan, dan reputasi menentukan kemampuan organisasi untuk patuh secara substantif terkait dengan regulasi. Misalnya dalam hal ini adalah OSS RBA. UMK atau usaha mikro kecil itu cenderung lebih terbatas dibanding non UMK, karena kalau non UMK itu kan menengah besar, ada budget constraint ya. Ada budget constraint yang mungkin dimiliki oleh UMK tapi lebih bisa ditolerir di non UMK. Kemudian yang ketiga, teori pendukungnya yang ketiga yang kita mau angkat adalah sesuai apa yang disebutkan oleh Kagan, Cunningham, dan Thornton di tahun 2023 bahwa tipologi kepatuhan lingkungan itu terdiri dari committed compliant atau kepatuhan berbasis nilai, patuh karena keyakinan, nilai dan etika. Kemudian reluctant compliance, patuh karena tekanan dan takut sanksi. Banyak nih kayaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah tactical compliance, patuh secara strategis untuk keuntungan tertentu. Motifnya adalah transaksional ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah symbolic compliance, patuh hanya karena administratif, yang penting terpenuhi secara administratif. Itu tipologi ini akan membantu menjelaskan variasi kepatuhan yang akan kita teliti nanti di daerah istimewa Yogyakarta. Di bab ketiga, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Di bab ini, saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan yang saya gunakan di sini adalah kualitatif dengan
in-depth interview atau wawancara yang mendalam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan in-depth interview dengan tujuan karena saya ingin menggali secara mendalam mengenai perilaku, strategi, dan motivasi eksportir dalam memenuhi kewajiban di OSS RBA untuk pengelolaan lingkungannya. Seperti itu. Penelitian bersifat eksploratif dengan studi kasus karena konteks fenomena OSS RBA masih relatif baru ya untuk beberapa pihak ya gitu. Sudah banyak yang mengikuti, tapi masih banyak juga yang masih gagap dalam memenuhi hal itu, sehingga banyak yang perlu saya kaji dari sisi perilaku. Itu pendekatannya. Kemudian lokasi dan subjek penelitian. Lokasi spesifik di daerah istimewa Yogyakarta. Di Jogja itu terdata sekitar 352 eksportir aktif. Komunikasi dengan Disperindak, data dari ISKA itu terdapat sejumlah itu. Ada persentasenya yang bisa saya tunjukkan nanti di dalam penelitian berikutnya. Tapi dari 352 itu terbagi menjadi 4: mikro, kecil, menengah, besar. Dan yang paling dominan adalah mikro dan kecil. Subjek penelitian adalah eksportir aktif yang terdata di Disperindak, sudah saya sebutkan tadi. Terus yang akan saya sasar untuk interview adalah mereka adalah pemilik, direktur, atau manajer operasional yang memahami pelaksanaan komitmen lingkungan. Teknik penentuan informan atau orang yang akan saya interview nantinya menggunakan purposive sampling dengan 4 kriteria inklusi. 1. Perusahaan aktif ekspor yang terdata di Disperindak DIY, kemudian memiliki NIB dan terdaftar di OSS RBA. Ya, kan kita mau ngecek di OSS RBA, jadi dia harus terdata. Kemudian memiliki kewajiban pemenuhan lingkungan. Apakah dia harus AMDAL, harus UKL UPL, atau harus SPPL saja. Kemudian yang terakhir adalah mereka mau diwawancara. Penelitian akan mencakup 2 kategori utama. 2 kategori utama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu UMK, usaha mikro kecil, dan non-UMK atau menengah besar. Jumlah informan saya targetkan antara 6 perusahaan atau 6 orang mewakili 6 perusahaan, atau sebanyak-banyaknya adalah mungkin sekitar 12 sampel dari perusahaan, atau bisa juga berubah mengikuti sampai capaian data saturation. Kalau kira-kira jawabannya sudah berulang dan sudah sejenis, sudah sama, berarti sudah cukup mewakili. Oke, baik. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data, metode utama adalah wawancara mendalam, in-depth interview. Kemudian instrumen adalah panduan wawancara semi terstruktur dengan domain utama adalah pemahaman mengenai regulasi OSS RBA, strategi pemenuhan kewajiban lingkungan, tantangan pelaksanaannya, persepsi atas pengawasan pemerintah, serta pengaruh terhadap kelangsungan usaha. Ada ngaruhnya kan? Itu hipotesa pertama saya, atau pemahaman yang saya dapatkan dari pembicaraan atau pencarian data di awal-awal, sangat mempengaruhi kelangsungan usaha. Karena kalau komitmen ini tidak dipenuhi, maka salah satu persyaratan dasar tidak akan disetujui. Gitu. Kemudian teknik analisa data menggunakan tahapan tematik analisis sesuai di Brown and Clark di 2006, yaitu familiarisasi data, kemudian coding awal, identifikasi tema, review dan definisi tema, penulisan hasil. Dan analisanya akan dibantu oleh NVivo untuk perangkat lunaknya, untuk pengkodean sistematisasi, kemudian dokumentasi interpretasi, dan audit trail dan pengelompokan tema. Itu teknik analisa data. Keabsahan data. Pendekatan keabsahan mengacu pada trustworthiness dari Lincoln and Guba 1985 melalui credibility, transferability, dependability, confirmability. Itu ya. Dan yang paling utama dalam penelitian yang saya lakukan adalah etikanya, bahwa saya harus mengikuti 5 hal. Yang pertama adalah pemberian informed consent. Si informan harus kita jelaskan maksud dan tujuan wawancara itu apa, kemudian menjaga kerahasiaan identitas. Kalau memang si informan tidak mau dibuka identitasnya, kita harus menghargai itu. Kemudian menjamin kesukarelaan partisipasi tanpa ada paksaan, kita izin tentunya. Kemudian memastikan tidak ada dampak yang merugikan bagi informan. Serta yang terakhir adalah pengelolaan dan penyimpanan data secara aman dan terbatas hanya untuk kepentingan akademik. Jadi aspek-aspek etika akan tetap saya junjung tinggi, karena sepenuhnya ini hanya untuk kepentingan penelitian akademik. Demikian ya. Jadi dari penelitian yang akan saya lakukan, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dan kerangka pikir, kemudian bab 3 adalah metode penelitian. Ketiga bab ini secara utuh akan menjadi fondasi konseptual dan metodologis untuk masuk ke bab berikutnya, yaitu di bab hasil dan pembahasan yang akan menggambarkan realitas lapangan berdasarkan data empiris. Demikian presentasi dari saya. Ini masih ada 1 slide mengenai daftar pustaka, mengenai referensi yang saya gunakan dalam menyusun slide ini. Semoga penelitian ini berjalan secara lancar dan mampu menjawab serta membawa manfaat. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.